Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaza Hafiza. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan presentasi tugas UAS pemrograman web 1. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengenalkan sebuah website yang bernama EduPaham, sebuah proyek website interaktif berbasis HTML5, SCSS, dan JavaScript modern. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Berliana Setiani, yang kedua ada Mas Destantio Nurulian Syah Ramadan, yang ketiga ada Mas Krisna Naufal Azhar Suhendar, yang keempat ada saya sendiri Muhammad Gajah Hafiza, dan yang terakhir ada Mas Satari Rajasa Hidayat. Baik, selanjutnya saya akan topik yang akan dibahas kali ini. Yang pertama ada apa itu edu paham dan fungsinya, teknologi yang digunakan, struktur folder, fitur aplikasinya, cuplikan kode, tampilan aplikasi, dan terakhir nanti akan ada penutupnya. Apa itu edu paham? EduPaham adalah website edukatif yang dikembangkan untuk memenuhi tugas akhir pemrograman web. Fitur-fitur yang dimasukkan mencerminkan seluruh materi pembelajaran, struktur HTML lengkap yang terdiri dari heading, paragraf, list, table, link, dan image. Media interaktif yang terdiri dari video dan audio, formulir input, CSS styling yang menggunakan SCSS custom, dan yang terakhir elemen interaktif dengan JavaScript. Slide berikutnya saya serahkan kepada Mbak Berliana, silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, ada teknologi yang digunakan untuk membuat website Widu Paham. Yang pertama, kami menggunakan HTML5 untuk struktur konten, lalu ada SCSS sebagai custom CSS untuk styling tampilan, lalu menggunakan React dan Vite untuk framework dan tool modern. Selanjutnya ada JavaScript IS6 untuk elemen interaktif, dan yang terakhir responsive design untuk kompatibel dalam berbagai perangkat. Selanjutnya ada struktur folder proyek. Di sini yang pertama itu ada main. Dari main itu ada folder public yang berisi file statis seperti index.html dan favicon untuk bagian icon. Lalu ada folder source. Di situ fungsinya untuk menyimpan semua source kode utama. Lalu di dalam source itu ada folder asset yang berisi gambar dan CSS styling. Selanjutnya ada folder components yang isinya itu komponen untuk UI. Lalu selanjutnya folder views. Isinya itu untuk menyimpan file coding halaman aplikasi. Selanjutnya ada folder layouts dan routes. Maaf, ada folder layouts, lalu di dalamnya itu ada folder routes. Ini tuh untuk routing halamannya. Lalu ada file config MJSS. Ini untuk konfigurasi build project. Kami menyusun struktur proyek agar sesuai dengan standar modern. Semua kode dipisahkan ke dalam folder modular untuk efisiensi dan kemudahan pengembangan. Maaf. Selanjutnya ini ada cuplikan kode. Di sini ada file HTML, index.html. Fungsinya sebagai halaman utama tempat aplikasi EduPaham dimuat. Bagian head berisi informasi penting seperti judul halaman, metadata SEO, favicon, dan link ke icon Bootstrap. Sementara itu, tag body hanya berisi elemen div dengan ID root yang menjadi tempat React menampilkan seluruh isi aplikasi serta pemanggilan file JavaScript utama yaitu index.jsx. File ini bersifat sebagai kerangka awal sebelum tampilan dibentuk oleh React. Oke, lalu di sini ada cuplikan kode, kode SCSS. Ini mengatur tampilan sidebar menu pada aplikasi EduPaham. Dengan penulisan bersarang atau nested, style.pclink hanya berlaku ketika berada di dalam .pcitem yang berada dalam .pcnavbar dan seterusnya. Properti yang diatur mencakup padding, margin, dan border radius untuk elemen link menu agar tampil lebih rapi dan konsisten. Lalu di sini ada potongan kode ini menunjukkan penggunaan JavaScript, objek untuk menyusun navigasi dinamis dalam aplikasi EduPaham. Menu utama HTML tutorial memiliki anak submenu seperti HTML introduction, lengkap dengan ID, icon, dan URL tujuan. Kode ini memungkinkan React
untuk menampilkan sidebar secara otomatis sesuai data struktur tanpa menulis ulang elemen HTML satu persatu. Lalu ada tampilan antarmuka EduPaham di bagian menu About Us. Ini bisa dilihat tampilan-tampilannya. Ada menu About Us. Lalu di sini ada tampilan untuk menu HTML tutorial. Di sini bisa dilihat tampilan antarmukanya ada di bagian sidebarnya. Masih dalam tampilan antarmuka EduPaham, selanjutnya di sini ada pada menu HTML Form, di mana di sini menu form dan HTML input type-nya ya. Apabila kita mengklik menu HTML input type, maka bisa kita lihat seperti dalam gambar atau zoom, HTML input type menunya akan menghasilkan beberapa pengetahuan atau beberapa materi yang dapat kita lihat dalam gambar tersebut. Next. Masih dalam tampilan antarmuka EduPaham. Selanjutnya pada menu HTML Media, di mana terdiri dari image, audio, dan video. Dan di sini saya kasih contoh apabila kita mengklik tombol HTML Video, maka bisa kita lihat juga tampilan HTML Video menghasilkan pembelajaran materi yang berupa video. Kesimpulannya, aplikasi EduPaham merupakan hasil penerapan materi pemrograman web modern menggunakan React, Byte, CSS, dan JavaScript. Seluruh elemen dasar seperti HTML, CSS, dan JS berhasil diintegrasikan dalam satu platform edukatif yang interaktif dan responsif. Dengan struktur folder yang rapi, penggunaan framework terkini, serta fitur-fitur seperti form, media, dan navigasi dinamis, EduPaham menjadi contoh nyata bagaimana mahasiswa dapat membangun aplikasi edukasi yang fungsional dan siap digunakan. Saya akan share screen dulu ya. Untuk share screen-nya apa udah muncul? Sudah. Oke. Pertama, ini adalah tampilan utama dari eh, websitenya ya. Jadi untuk domainnya adalah di https://edupaham.vercel.app. Jadi untuk hostingnya kita menggunakan Vercel. Jadi untuk tampilan pertama itu ada di bagian About Us. Jadi untuk bagian About Us itu berisi dari penjelasan apa itu EduPaham, kemudian untuk welcome websitenya, kemudian ada visi dan misi, eh, kemudian untuk kontennya itu ada apa aja. Jadi di sini ada 4 konten yaitu alur belajar terstruktur, fokus pada fondasi, penjelasan intuitif dan materi gratis. Kemudian ada tentang tim pengembang yaitu untuk EduPaham ini dibangun oleh 5 mahasiswa dari Universitas Cyber Asia sebagai proyek kolaboratif untuk menghadirkan pembelajaran pemrograman yang dimengerti dan relevan. Eh, untuk anggota timnya tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk paling akhirnya adalah untuk gabung komunitas. Jadi kita ada Discord juga yang mungkin di mana nanti teman-teman ingin bergabung untuk saling membahas mengenai HTML dan lain-lain. Kemudian untuk sidebar sebelah kiri itu ada sesi-sesinya. Jadi tiap sesi kita bagi dari mulai untuk tutorial awal seperti HTML tutorial, kemudian ada sesi kedua yaitu HTML form, kemudian sesi ketiga itu HTML media. Kita gunakan seperti ini UI-nya agar mudah dimengerti serta gampang untuk dicerna ya. Seperti contoh di HTML introduction atau HTML tutorial ini kita mulai dari paling awal. Jadi untuk pengenalan HTML, jadi apa itu HTML, kemudian ada sejarah singkat HTML, kemudian ada persiapan untuk tools apa aja yang berkaitan dengan HTML. Kemudian kami juga memberikan contoh dokumennya, kemudian ada hasil rendernya, lalu ada untuk isi struktur data seperti apa. Jadi untuk materinya kita memberikan materi lengkap. Kemudian seperti yang dilihat di contoh-contoh seperti ini ada
tag heading, kita penjelasan tag heading itu apa, kemudian ada paragraf, ada daftar list, kemudian ada order list, lalu sampai kesimpulan. Kemudian untuk sesi HTML tutorial ada sesi keduanya itu belajar HTML-nya mengenai tag, elemen, dan atribut. Seperti biasa kami memasukkan pendahuluan, kemudian penjelasan apa itu tag, apa itu elemen, dan apa itu atribut. Kemudian kita jelaskan semuanya di sini secara menyeluruh. Eh, Kemudian memberikan penjelasan yang gampang dimengerti juga. Kemudian sesi 3 ada paragraf. Sama seperti yang lain kita memberikan penjelasannya, pendahuluannya agar mudah dicerna oleh orang yang baru atau ingin bergabung dalam pembahasan mengenai HTML. Kemudian sesi kelima ada HTML heading. Ya sama, kita memberikan penjelasan, contoh untuk apa namanya, untuk pengerjaannya seperti apa, nanti hasilnya akan seperti apa. Kita ada di sini untuk hasilnya seperti ini. Misalnya kalau kita masukkan coding seperti ini, ya maka akan keluarnya seperti ini. Gitu. Kemudian yang sesi 5 ada HTML link. Ya sama seperti yang lain. Kemudian di sini ada table juga. Sama seperti yang lain juga nih. Misalnya kita masukkan coding HTML seperti ini, maka akan muncul table seperti ini. Kemudian untuk penyisipan foto maka akan muncul seperti ini. Kemudian ada HTML list, layout. Jadi ini juga apa namanya, bisa dipencet ya. Jadi untuk responsif juga. Kemudian ada semantik. Jadi sama seperti yang tadi. Jadi kita jelaskan, kemudian kesimpulan, manfaat dan lain-lain kita masukkan di dalam materi tersebut. Kemudian ada entity. Lalu masuk ke sesi kedua ada HTML form. Jadi di kami juga tidak hanya memberikan cara-cara dengan teks ya, kami juga memberikan eh, video agar mungkin eh, pembelajarannya instruktif ya, jadi gampang dipahami karena ada videonya seperti itu. Coba ini saya play videonya. Sorry. Ini kita lanjut dulu, ada HTML input. Ya ini memberikan penjelasan mengenai input-input type seperti apa ya, sama ini juga eh, jadi kita bisa masukkan untuk mencoba sendiri ya ininya seperti itu. Kemudian ada HTML image. Jadi bagaimana cara masukkan insert image ke HTML itu seperti apa. Kemudian ada HTML audio, sorry. Jadi nah ini kan ada videonya. Jadi kita bisa Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini bisa aku play mau videonya. buat Ini lengkap semuanya. Kemudian ada audio juga ini, untuk video juga ada. Jadi website EduPaham ini sangat berguna bagi orang yang mungkin mau atau mungkin baru bergabung untuk belajar coding HTML dan lain-lain. Karena materi yang kami sisipkan di sini juga dari mulai materi untuk pemula hingga yang mulai masuk ke advance ya, seperti itu. Jadi untuk eh, tampilan websitenya seperti ini. Dari saya sih segitu aja dulu. Saya lempar lagi ke Muhammad Kaza. Terima kasih. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai Edu Paham. Bila berkenan, silahkan kunjungi websitenya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.